Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tata Farahiyah. Kali ini kita masih akan membahas mengenai inverse dari matriks ya. Pada video sebelumnya, Anda telah mengetahui beberapa jenis matriks dan juga aturan-aturan aritmetikanya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai aturan-aturan khususnya untuk inverse, transpose, dan sebagainya. Yuk, langsung aja. Nah, sekarang ada teorema ya. Jika matriks R adalah bentuk matriks reduced row echelon form, ya, bentuk row echelon form yang telah tereduksi dari suatu matriks A ya, yang memiliki dimensi square atau baris dan kolomnya sama. Nah, maka matriks R ini dapat kita definisikan ya, kita tebak nih ya. Matriks R itu ya, dia akan memiliki suatu baris yang bernilai 0 ya, salah satu baris bisa bawah sendiri atau atas sendiri yang bernilai 0, atau R ini adalah suatu matriks identitas IN ya. Seperti yang kita tahu bahwa reduced row echelon form dibentuk dari metode Gauss-Jordan ya. Jadi Gauss-Jordan itu kan dia membentuk reduced row echelon form yang kalau kita sudah mempraktekkan pada pertemuan sebelumnya bahwa hasil akhir dari Gauss-Jordan itu adalah suatu matriks identitas dengan diagonalnya 1 ya, atau dia bisa menghasilkan satu baris yang bernilai 0 semua jika memang variabelnya lebih banyak gitu daripada barisnya. Oke, nah selanjutnya ada definisi dari apakah suatu matriks itu dapat kita cari inverse-nya yang diistilahkan dengan invertible. Jika A adalah square matrix ya, jadi kita fokus di square matrix. Nah, dan kita definisikan suatu matriks B ya, yang memiliki same size, yang memiliki dimensi yang sama dengan matriks A. Nah, maka kalau kita kalikan keduanya, A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas ya. Jadi ketika kita kalikan keduanya menghasilkan suatu matriks identitas, maka kita bisa sebut bahwa matriks A itu merupakan matriks yang invertible atau dapat dicari inverse-nya atau memiliki inverse. Dan matriks B disebut inverse dari matriks A. Kenapa seperti itu? Karena kalau dua buah matriks kita kalikan dan menghasilkan matriks identitas ya, maka salah satunya adalah inverse dari matriks yang satunya lagi ya. Oke. Jadi kalau misalkan if no such matrix B ya, jadi kalau misalkan matriks B atau inverse-nya ini tidak bisa kita cari, berarti dia non-invertible atau biasa disebut dengan matriks singular. Nah, notasinya adalah B sama dengan A min 1 ya. Jadi A itu adalah matriks utama ya, dan inverse dari A biasanya ditulis dengan A pangkat min 1. Ya, sebenarnya filosofinya sama dengan kalau kita punya 5 ya, maka inverse-nya ya, misalkan C sama dengan 5, maka C min 1 adalah 1/5 ya. Nah, kalau kita kalikan C dikalikan C min 1 sama dengan 5 dikalikan 1/5 menghasilkan 1 ya. Nah, dalam hal ini analoginya kalau di matriks ya, 1 ini adalah matriks identitas dan 1/5 ini adalah inverse-nya. Oke. Dan ya 5 ini ya nilai utamanya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya bahwa kita punya B ya yang merupakan inverse dari A. Oke, A ini adalah matriks kita yang utama. Boleh nggak kalau kita balik ya? Jadi B itu adalah matriks yang utama dan A ini adalah inverse dari B. Ya, bisa jadi ya, karena kalau kita kalikan keduanya ya, baik kita kalikan A kali B ataupun B kali A, dia akan menghasilkan suatu matriks identitas. Oke, yang penting itu. Ya, jadi siapa inverse-nya siapa, nah itu bisa diatur tergantung dari soalnya. Yang penting kalau kita kalikan keduanya, dia akan menghasilkan matriks identitas. Nah, sifat-sifat dari inverse ya. Jadi suatu matriks yang invertible atau dapat
dicari inverse-nya, dia hanya memiliki tepat satu inverse ya. Jadi dia tidak memiliki beberapa pilihan inverse, tidak. Dia hanya memiliki satu inverse saja. Oke. Jika matriks B dan matriks C keduanya memiliki inverse yang sama ya, yaitu matriks A ya, maka B pasti sama dengan C. Jadi jika B memiliki inverse ya, yaitu sama dengan A, dan matriks C memiliki inverse yaitu sama dengan matriks A juga ya, maka kemungkinan ya B dan C ini adalah sama. Oke. Karena mereka hanya memiliki tepat satu inverse. Jadi satu inverse itu pasti berpasangannya hanya dengan satu matriks juga ya. Nah, ini ada contoh bagaimana mencari inverse untuk matriks 2 kali 2 ya. Di sini kita butuh bantuan dari determinan ya. Determinan ini adalah determinan. Jadi A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C ya. Ini kita mencari determinan ya kan. Dan ini kita sebut dengan adjoint ya. Jadi kita balik di posisi D dan A-nya kita tukar ya. Dan di posisi B dan C kita berikan min. Oke. Nah, lalu kita kalikan. Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah determinannya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau determinannya sama dengan 0, maka 1 per 0 sama dengan tak hingga. Artinya dia tidak memiliki inverse. Oke, selanjutnya jika A dan B adalah dua matriks yang invertible ya, memiliki inverse, dan mereka memiliki size yang sama, maka kita dapat tentukan bahwa perkalian antara A dan B dan kita cari inverse-nya akan sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Oke. Jadi sama dengan ya dibalik ya. Jadi B inverse B-nya dulu baru dikalikan dengan A. Nah, selanjutnya kalau kita punya suatu matriks A ya, matriks square ya, dan kita ingin mendefinisikan non-negative integer powers of A. Artinya kita ingin tahu berapakah nih matriks ini kalau kita pangkatin ya. Jadi kalau matriks A kita pangkatkan dengan 0, ini adalah pangkat, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, tapi kalau matriks A kita pangkatkan dengan sembarang angka ya, sembarang angka n dengan catatan n lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah matriks A dikalikan matriks A dikalikan matriks A ya, sampai n faktor ya. Kalau n-nya 2 ya berarti A kali A aja. Kalau A kuadrat ya bisa dengan A kali A, matriks A kali A. Nah, ketika matriks A ini memiliki inverse ya, maka kita juga bisa mendefinisikan pangkat negatifnya. Ya, jadi kalau A pangkat min n, artinya dia adalah A inverse yang dipangkatkan dengan n ya. Berarti kita akan kalikan A inverse sampai dengan n faktor. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita punya matriks A yaitu square matrix ya, dan R dan S adalah suatu integer ya, artinya dia adalah suatu nominal, nomor biasa integer ya. Nah, maka perkalian antara matriks A pangkat R dan matriks A pangkat S akan sama dengan matriks A dipangkatkan R plus S. Ya, dan juga perkalian antara matriks pangkat ya, pangkatnya yang bertumpuk seperti ini ya. Jadi kita punya matriks A yang dipangkatkan dengan R terlebih dahulu, lalu kita pangkatkan dengan S, maka akan sama dengan matriks A dipangkatkan dengan R dan S. Nah, dalam hal ini matriks ini tak ubahnya seperti nilai atau tak ubahnya seperti angka biasa ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 dipangkatkan dengan 3 dikalikan dengan 2 dipangkatkan dengan 2, hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 3 plus 2. Nah, sama halnya dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 akan sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 2. Nah, seperti inilah kira-kira. Tapi ini hanya analogi ya. Jadi ini hanyalah analogi. Kalau scalar biasa, bukan matriks. Nah, selanjutnya jika A adalah matriks yang invertible ya, maka ya inverse dari inverse matriks A
adalah matriks A itu sendiri ya. Jadi kalau kita punya A inverse ya, lalu A ini A inverse, lalu kita berikan inverse-nya lagi, maka itu sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, jika A pangkat N adalah invertible ya, maka A pangkat N inverse sama dengan A pangkat A inverse pangkat N ya. Intinya dalam hal ini kan pangkatnya dibolak-balik posisinya sama aja ya. Untuk N-nya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, jika ada non-zero scalar K ya, jadi jika ada suatu skalar K yang dikalikan dengan matriks A menjadi K kali A dan dia memiliki inverse atau invertible, maka inverse dari KA ya adalah sama dengan 1 per K ya. Jadi ini skalarnya berubah menjadi 1 per K dikalikan dengan A inverse ya. Ya sama ya, jadi jika sama seperti kalau skalar min 1 ini ya, sama seperti pangkat ya. Jadi kalau K min 1 pangkatnya sama dengan 1 per K. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat-sifat dari transpose matriks ya. Jadi jika A itu dia ditranspose dan dia ditransposkan kembali, akan kembali menjadi matriks A. Dan ini adalah untuk penjumlahan dari A plus B, lalu kita transpose akan sama dengan A transpose ditambah dengan B transpose, begitu pula dengan pengurangannya. Nah, kalau ini ada skalar K yang dikalikan dengan A dan kita transpose, maka hasilnya akan sama dengan K kali A transpose. Dan ini ya, ini yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi jika ada A kalikan dengan B lalu kita transpose, maka hasilnya adalah akan sama dengan jika B kita transpose dikalikan dengan A transpose ya. Tinggal dibalik posisinya, ditukar. Nah, sekarang bagaimana kalau A transpose ini kita cari inverse-nya? Ya, maka hasilnya akan sama dengan inverse dari A itu sendiri, lalu kita transpose ya. Jadi operasinya dibolak-balik itu tidak masalah kalau untuk inverse. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya mengenai penjelasan dari hukum-hukum aritmetika pada matriks ya, khususnya untuk inverse. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana metode-metode untuk mencari inverse. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.